Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Dengan dimulainya Mushoku Tensei Season 2, kali ini gue mau bahas bagaimana nasib Eris yang pergi di akhir Season 1. Mulai dari apa alasannya, apa yang dilakukan Eris, hingga apa yang terpenting kapan Eris akan kembali. Dan seperti biasa, video ini mungkin akan mengandung spoiler. Oke, seperti yang kita tahu, Eris pergi meninggalkan Rudeus setelah tiba di kampung halamannya yang sudah lenyap, di mana ternyata kedua orang tuanya tewas setelah diteleportasi, sementara kakeknya dihukum mati sebagai kambing hitam. Bukan hanya itu, Eris pun terjebak dalam kondisi yang sulit, di mana terdapat seorang bangsawan mesum yang ingin menjadikannya selir. Sehingga kala itu Eris memiliki dua pilihan, yaitu rela menjadi selir demi mempertahankan keluarganya, atau pergi bersama Rudeus untuk kawin lari. Tentu kita paham jika pilihan terbaik adalah kabur bersama Rudeus. Tapi uniknya, Eris malah membuat pilihan ketiga, yaitu pergi meninggalkan keluarganya dan juga Rudeus. Cukup masuk akal bila Eris meninggalkan keluarganya karena orang yang disayanginya telah tiada. Namun memilih meninggalkan Rudeus adalah pilihan yang aneh, karena kita tahu Eris sangat mencintainya. Dan ironisnya lagi, ternyata alasan Eris memilih hal tersebut karena memang mencintai Rudeus. Hanya saja menjadi masalah adalah timingnya yang buruk, karena pergi begitu saja setelah memberikan keperawanannya. Sehingga hasilnya penyihir cabul kita berubah menjadi penyihir depresi karena ditinggalkan begitu saja setelah diberi harapan. Contohnya bisa kalian lihat pada video trailer di mana Rudeus selalu tampak depresi di banyak adegan. Bahkan dalam versi novelnya sendiri dikatakan bahwa Rudeus bertingkah seperti orang linglung setelah ditinggalkan Eris. Karena selama itu, Rudeus berpikir Eris tidak ingin bersamanya dan hanya menepati janjinya untuk memberi tubuhnya ketika berusia 15 tahun. Dan inilah yang menjadi dasar dari mengapa Rudeus menjadi begitu depresi hingga akhirnya menjadi trauma kepada Eris. Sehingga yang kini menjadi pertanyaan adalah mengapa Eris melakukan hal tersebut bila mencintai Rudeus. Yang mana hal ini bisa kita pahami dari sudut pandang Eris, yang singkatnya terjadi karena pola pikir Eris yang begitu sederhana. Sehingga untuk itu, mari kita masuk ke dalam sudut pandang Eris jauh sebelum meninggalkan Rudeus. Kembali pada ulang tahun ke-10-nya, Eris ingat betul ketika diminta menyerahkan tubuhnya kepada Rudeus oleh ibunya sendiri. Namun karena merasa takut dan bimbang dengan perasaannya, akhirnya Eris menghajar Rudeus dan pergi begitu saja. Alasannya karena di satu sisi Eris sadar dinginnya hanya sebuah hadiah politik, namun di sisi lain Eris juga menyesal karena memang mengagumi Rudeus. Karena berbeda dengan anak-anak bangsawan yang pernah ditemuinya, Rudeus tidak pernah menyerah walau selalu dihajarnya. Selain itu, Eris pun teringat dengan perkataan ibunya bahwa tidak ada satupun orang yang akan menerima Eris apa adanya kecuali Rudeus. Oleh karena itu, Eris takut akan menghabiskan hidupnya dalam kesendirian bila sampai membuat Rudeus membencinya. Untuk itu, Eris memutuskan untuk membuat sebuah janji, yaitu akan memberikan tubuhnya ketika sudah berusia 15 tahun. Dan di momen inilah Eris mulai sadar menyukai Rudeus yang ternyata menerima keinginannya seperti orang dewasa. Padahal apa yang Eris tahu, Rudeus selalu berusaha melihat isi roknya di berbagai kesempatan, dan kini Rudeus tampak begitu dewasa. Sehingga rasa kagum Eris terus bertumbuh semenjak saat itu, terutama ketika Rudeus selalu menjaganya setelah bencana teleportasi. Contohnya, ketika Eris hanya bisa menjerit histeris di hadapan Ruijet, Rudeus masih bisa memberanikan diri untuk berbicara. Yang mana hal tersebut membuat Eris lambat laun sadar akan tingkahnya yang egois, hingga harus bergantung kepada Rudeus yang lebih muda darinya. Dan hal tersebut membuat Eris merasa bersalah, dan rasa bersalahnya itu terus bertambah seiring perjalanan. Karena bagaimanapun Rudeus yang sudah lelah mengatur semuanya harus mengurusnya juga. Sehingga Eris menganggap dirinya sendiri beban dan terpikir untuk membantu dengan kemampuan pedangnya walau jauh lebih lemah dibanding Ruijet. Untuk itu setiap kali Rudeus sudah tertidur, Eris selalu meminta Ruijet untuk berlatih dengannya. Hanya saja ketika sudah merasa melewati Rudeus dalam hal kekuatan,
Ares dikecewakan oleh fakta bahwa Rudeus tetap bisa mengalahkannya tanpa sihir. Dan karena semua itu terjadi akibat mata iblis yang baru didapat Rudeus, Ares mulai merasa semua ini tidak adil baginya. Sehingga Ares menganggap jaraknya dengan Rudeus semakin jauh karena baginya Rudeus sudah seperti dewa yang begitu sempurna. Selanjutnya, pandangan Ares kepada Rudeus mulai berubah ketika tiba di benua Milis. Yaitu ketika melihat Rudeus yang tampak depresi karena Paul, Ares akhirnya menyadari bahwa Rudeus pun bisa menjadi sangat rapuh. Dan karena alasan inilah Ares tampak begitu kebingungan ketika diminta untuk menghibur Rudeus, sampai-sampai Luigi menyarankan untuk menggunakan tubuhnya. Dan di sisi lain Ares sempat berniat membunuh Paul yang membuat Rudeus depresi. Sisanya Ares selalu terkagum dengan kedewasaan Rudeus yang selalu merendah seperti sepuh, sebelum semuanya berubah ketika bertemu Dewa Naga. Walau dikalahkan dengan cepat, namun Ares begitu kagum dengan Rudeus yang bisa melukai Dewa Naga yang merupakan makhluk terkuat di dunia. Sehingga apa yang tertanam di pikiran Ares adalah Rudeus tidak akan pernah mati melawan siapapun dan akan terus melindunginya seperti saat ini. Namun tentu yang terjadi tidak seperti itu karena akhirnya Rudeus menjadi donat dan hampir saja mati. Sehingga mulai saat itu Ares tenggelam dalam trauma dan ketakutannya akan kehilangan Rudeus. Sampai-sampai Ares berpikiran Rudeus akan mati bila tidak bersamanya, atau bahkan Rudeus sendiri yang akan meninggalkannya begitu saja. Singkat cerita, perjalanan pun usai dengan Ares yang kehilangan segalanya. Walau masih ada Rudeus yang ingin dijadikannya keluarga, namun Ares sadar bahwa kontrak kerja Rudeus sudah lama selesai. Sehingga dengan alasan tersebut, Ares sengaja memberikan tubuhnya dengan harapan bahwa hal tersebut bisa menahan Rudeus. Walau ternyata memang berhasil, namun hal tersebut membuat Ares merasa bersalah karena menggunakan cara kotor. Dan karena itu lagi-lagi Ares menganggap dirinya sebagai beban yang akan menghalangi Rudeus untuk berkembang. Sehingga karena alasan itulah Ares menolak ide untuk kawin lari karena berpikir hanya akan membebani. Dan karena tidak ingin juga menjadi selir bangsawan mesum, maka Ares membulatkan tekad untuk menjadi kuat hingga bisa sejajar dengan Rudeus yang selalu melindunginya. Atau mudahnya menjadi begitu kuat hingga Areslah yang akan selalu melindungi Rudeus. Untuk itu langkah pertama yang dilakukan Ares adalah membuang nama Boreas dan pergi ke dataran suci pedang. Namun karena tahu Rudeus akan mengikutinya, Ares memutuskan untuk pergi diam-diam. Dan agar Rudeus tidak membencinya karena pergi secara tiba-tiba, Ares menulis surat yang hanya berisi satu kalimat perpisahan. Yang mana ide tersebut didapatnya dari suatu kisah bahwa seorang swordman akan pergi begitu saja tanpa banyak bicara. Dan inilah yang menjadi permasalahan, karena pesan yang dibuat Ares sama sekali tidak bisa dipahami oleh Rudeus. Karena apa yang dipahami Rudeus adalah Ares meninggalkannya, dan hal tersebut malah membuat Rudeus depresi dan juga trauma. Padahal sebelumnya Ares sendiri sudah merasakan bagaimana rasanya trauma ketika melihat Rudeus sekarat dan bahkan berniat membunuh Paul ketika membuat Rudeus depresi. Namun kini Ares justru menjadi pelaku utama yang membuat Rudeus depresi berat hingga menjadi trauma. Sehingga inilah dampak dari pikiran Ares yang begitu sederhana, yang berpikir Rudeus bisa memahami alasannya pergi dengan sebuah kalimat pendek. Lalu mengenai apa yang dilakukan Ares selanjutnya, sudah jelas Ares bakal berlatih di dataran suci pedang selama bertahun-tahun. Yang mana bila dihitung pada timeline cerita, kurang lebih Ares akan menghilang selama 5 tahun lamanya. Sehingga bisa dikatakan Ares tidak akan muncul pada season 2 ini, kecuali pada kisah selingan atau episode khusus tentang proses latihannya. Dan yang sampingin latihan yang gak bakal gue bahas di sini, uniknya selama berlatih, Ares selalu mengagung-agungkan Rudeus di depan orang lain. Sampai-sampai salah satu sahabatnya tidak percaya bahwa sosok Rudeus memang ada dan berpikir bahwa semua itu hanyalah hayalan Ares. Selain itu tidak lupa Ares pun sering membanggakan diri sudah memberi keperawanannya kepada Rudeus,
karena kebanyakan gadis yang berada di sana hanyalah sekumpulan jomblo yang sibuk berlatih. Terakhir, mungkin gue mau sebutin beberapa hal unik dari rangkaian kisah ini. 1. Dari sudut pandang Eris, ketika memberi keperawanannya kepada Rudeus, Eris sendiri justru menganggap Rudeus sebagai hadiah ulang tahun ke-15-nya. Padahal seperti yang kita tahu dari sudut pandang Rudeus, Eris hanya menepati janjinya ketika berulang tahun yang ke-10. 2. Setelah memberi keperawanannya, Eris sedikit protes karena Rudeus yang selalu tampak bernafsu tidak bisa memuaskannya. Dan hal ini akan berlanjut hingga akhirnya muncul ungkapan bahwa Eris adalah suami dan Rudeus adalah istrinya. Dan itulah hal-hal tentang Eris yang bisa gue bahas di sini mengenai mengapa Eris bisa meninggalkan Rudeus. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye.